teruskan makan makanan yang bisa menguatkan, wa ma'rifatu ma yazidu, dan hal-hal yang bisa menyebabkan bisa tambah, wa ma yazidu fil umri, dan juga hal-hal yang bisa menyebabkan menambahnya umur, wasihati, dan kesehatan. Yatafarraga li talabil ilmi, agar supaya orang yang mencari ilmu itu punya waktu luang. Wa fi kulli dzalika sofu, wa fi kulli dzalika sonfu sonafu, wa fi kulli dzalika sonafu kutuban. Dalam hal tersebut beberapa ulama mempunyai karya, beberapa kitabnya. Fa'auradat ba'daha huna ala sabilil ihtisar. Kemudian ada sedikitnya fa'auradat, maka katanya si Sanuji, saya akan menyampaikan sedikit ba'daha huna ala sabilil ihtisar, sebagian dari beberapa kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang bisa memudahkan untuk mendapatkan rezeki dan juga bisa menyebabkan umur kita bisa lebih atau panjang umur ya. Ala sabilil ikhtisar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddal qadara illa du'a'u. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adhebu atau bersabda bahwa tidak akan ditolak sebuah kepastian, tidak akan ditolak, kepastian itu tidak akan ditolak illa du'a'u, kecuali dengan cara berdoa. Wala yazidu fil umri, dan tidak akan bertambah umurnya illa birru, kecuali dengan cara berbuat baik. Jadi agar supaya kita mudah untuk mendapatkan rezeki itu dengan cara sering berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita setiap hari dan setiap malam sudah melaksanakan doa itu, akan tetapi masih belum dikabulkan oleh Allah. Oleh karenanya, sesuai dengan yang disarankan oleh Zanuji, kita tetap bahwa doa itu tidak akan ditolak oleh Allah, pasti diterima. Dengan kita berdoa itu merupakan sebuah ibadah. Dengan kita berdoa berarti kita sudah mentauhidkan Allah, dalam arti tidak meminta kepada selain Allah. Oleh karenanya Syekh Nuji dalam kitab Ta'limul Mutalim ini menyarankan bahwa untuk memudahkan mendapatkan rezeki, cara untuk mendapatkan rezeki itu yang paling mudah adalah dengan cara berdoa. Begitu juga agar supaya umur kita diberi umur yang panjang, maka dengan cara kita harus selalu albirruh, selalu berbuat baik. Maka dengan kebaikan itu, meskipun kita nanti sudah meninggal, tetap dikenang oleh anak cucu kita. Oleh karenanya harapan saya kepada segenap Majelis Taklim, jamaah Majelis Taklim yang hadir pada malam ini, jangan bosan-bosan, jangan malas untuk berbuat baik. Lebih baik kita pakai 3M daripada 1M. Kalau 3M bisa sehat, kalau 1M ya, karena hanya dengan cara itu, maksudnya kita harus mampu menangkal yang namanya malas yang ada dalam diri kita masing-masing. Karena yang namanya orang mau berbuat baik itu tidak mudah, pasti ikai setan. Siapa pun yang mau berbuat baik pasti setan ingat. Agar supaya kita menandingi setan, menandingi ingatannya setan, maka mau tidak mau kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita tidak mudah digoda oleh setan. Jamaah Majelis Taklim yang saya banggakan, dengan hadis tadi
ini bertolak belakang dengan apa yang kita pahami sebelumnya, bahwa umur, rezeki, terus kemudian ditambah lagi yang terakhir jodoh. Nah, itu sudah ketetapan Allah atau sudah ditentukan oleh Allah. Di sini Syekh menjelaskan illa du'a wala yazidu fil umri illa birri ay al ihsan. Fa in qila ajalu wal arzaq muqaddaratun la tazidu wa la tanqus bin nususid dalati alaiha. Fa mawajul hadis ujibu bi annal asya qad taktub fil lauhil mahfuz. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi bahwa seumpama ada seseorang kama yaktub in ahsana fulanun fa umruhu salasuna. Contoh keumpama ada seseorang sudah ditulis di lauh mahfuz baik ya. Kemudian umurnya 30. Akan tetapi yang terjadi umurnya itu bisa menjadi 50. Karena dijelaskan bahwa mutawaqqafatun. Jadi ya fil lauhil mahfuz itu mutawaqqafatun ala syurut. Masih tertentu apa kata kita. Di situ ada syaratnya. Contoh di lauh mahfuz kita ditulis 30, umur 30. Bisa umurnya bertambah kalau kita berbuat baik. Ya. Di antara syaratnya kita harus selalu berbuat baik atau selalu berdoa kepada Allah. Karena doa itu tidak mungkin tidak diterima, pasti diterima oleh Allah. Kapan? Itu rahasianya Allah. Sehingga ketika kita memenuhi syarat tadi, maka akan mencapai yang biasanya ditulis 30 tahun menjadi 50 tahun. Fa khamsuna wa huwal makna min qoulihi ta'ala yang Allahu ma yasha wa yasbut. Lakin hada bin nisbati ila ma yadharil malaikati fil lauhil mahfuz. Jadi yang dimaksud dengan yang tertera di lauh mahfuz itu dinisbatkan dengan dohir. Dohirnya hadis tadi sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan di lauh mahfuz, kemudian yang diketahui oleh malaikat. Ila ilmi la bin nisbati ila ilmillahil azali, bukan dinisbatkan dengan ilmunya Allah di zaman azali. Artinya zaman azali. Sabunduna budak alam semesta arenya mana zaman apa? Zaman azali. Seperti itu. Jadi saya kocak zaman azali. Terus kemudian dalam kitab tauhid bahwa Allah itu ada. Seperti apa Allah? Otomatis kita bingung. Maksudnya bingungnya tadi karena kita tidak boleh menggambarkan Allah, membentuk Allah seperti A, B, C, bundar, kotak, panjang, tidak boleh seperti itu. Akan tetapi kita yakin bahwa Allah itu ada, alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Atau gampangnya HP ini ada karena ada pabriknya, ada yang membuat. Itu contoh gampangnya. Atau saya contohkan seperti ini. Nah, ini HP warnanya pasti dibilang hitam, tak kira ngocak putih, pasti jelas. Ibu aja tak ibu aja pasti ngocak jelas. Itulah hati nurani ya. Yang sering berbohong itu biasanya lisan. Kalau nurani tidak mungkin berbohong. Kalau putih dibilang putih, kalau hitam dibilang hitam. Begitu juga dalam hal tauhid kita harus seperti itu. Dalam arti kita memang tidak boleh menggambarkan wujudnya Allah, adanya Allah, akan tetapi kita mengetahui dengan adanya Allah atau wujudnya Allah dengan apa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Majelis Taklim yang saya banggakan, fa inna rajula liyahrima rizqi bidzambi. Ada seorang laki-laki yang rizkinya itu semua syarat, bahasa kalian ya, syarat ya. Itu disebabkan bidambih, disebabkan dengan sebab dosanya yusi bihi yasbutu bihadal hadis ya. Disebabkan dengan dosanya, kemudian ditetapkan dengan hadis ini rtakab adam bisa babu hurumani rizki, bahwa penyebab syaratnya
atau tidak lancarnya rezeki itu diantaranya adalah karena terlalu banyak dosa. Jadi hadis tadi juga menjelaskan tentang sulitnya untuk mendapatkan rezeki karena disebabkan karena banyak dosa secara khususon ya. Khususon tapi contohnya berbohong, nanyapi. Sarapa HP 4 juta, kita beli 3 juta setengah. Ngocak saya jodoh, tangke na tak oleh 3 juta setengah. Padahal HP-nya beli 3 juta. Paham maksudnya ya? Yeah. Di situ sudah ada istilah berbohong. HP ini saya jual 4 juta contoh. HP ini saya jual 4 juta. Kemudian ada orang yang mau beli, number kiran. Itu dia 3 juta setengah. Kemudian saya bilang, mau 3 juta setengah, tak oleh tangke na. Engkau boleh lebih dari 3 juta setengah. Padahal yang dibeli 3 juta. Itu juga bisa menyebabkan rezeki seret ya, sulit ya untuk mendapatkan rezeki. Wakada begitu juga bisa menyebabkan rezeki tidak lancar. Wakada naumus hati ya. Tedung ebokto kulaku, tedung kulaku, tedung tole-tole ya naol rizqo bisa menyebabkan mencegah rezeki. Terutama mohon bahaya sampai jam 10 nyaman dan si Hendra buruan atau kayak jadi sampun kita tole pagi ini hangking jadi bisa menyebabkan rezekinya seret atau tercegah. Wakasratun naum banyak teh orangnya ditoleh banyak teh Wakasratun naumi tu rasul fakro. Banyak tidur bisa mewariskan fakir atau miskin. Wa fakron ilmi aidon. Dan juga tidak mempunyai ilmu bisa mewarisi fakir. Karena kutu adem, kutu bentar, kencik terlalu bentar, terlalu bentar. Biasa terlalu bentar tak bagus, terlalu bodoh tidak baik. Lebih bagus. Iya. Terlalu bodoh, tapi bodoh ada yang barokah. Bodoh barokah. Contohnya seperti apa? Kita perintah hadir, contohnya yuk malam Jumat ke Majlis Taklim. Kita tak tahu siapa maksudnya hadir ke Majlis Taklim, terus yang didapat kita tidak tahu. Maksudnya sirnya, rahasianya tidak tahu. Dengan tidak tahu itu barokah. Paham maksudnya ya? Ngerti? Contoh, us kau kabur laku gak jasa. Ya us mangkat lah. Tak tahu jam tarkaman lah. Yang penting berangkat. Ternyata lupa kal jasa, budi singan tos lah. Ya. Jebur kan, contoh seperti itu. Us pada tak tahu, dan barangkan tak tahu mak temu nih aja sabun setomore. Itu diantara yang dimaksud dengan bodoh barokah. Tapi kalau dalam hal urusan ilmu ya harus cerdas, ya harus kencet lalu bentar, terlalu bentar bahaya ya. Maksudnya bahayanya seperti ini. Cara pamai perintah sampai yon. Bentar kedua ya lah. Ya. Bentar kan. Sebiasa. Yang terpenting kita belajar itu pertama diniati karena kewajiban untuk menghilangkan kebodohan atau dihindari kalimat tidak, untuk menjunjung tinggi kalimatnya Allah, sehingga ketika selesai kita belajar tidak ada yang kecewa, tidak ada yang dikecewakannya. Jadi yang kecewa itu biasanya berawal dari nawaitunya, sehingga nanti kalau tidak terpenuhi biasanya kecewa. Sehingga dari awal harus kita niati dengan niatan diilahi kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimatnya Allah.
Waqala al-qail sulurun nas fi labasin libas wa jam'un ilmi fi tarkin nu'asi. Banyak ilmu fi tarkin nu'asi, di dalam meninggalkan teduh. Jadi mun banyak ajar biasanya mengurangi teduh. Wa qala alaysa minal khusrani anna layalian tamurru bila naf'in. Dengan kita banyak tidur itu bisa malam berlalu begitu saja bila naf'in, tanpa bermanfaat. Yang kena kita disarankan mun banyak tidur bisa menyebabkan rezeki terjaga. Wa tursamu minal umri, sementara umur kita tetap dihitung. Padahal kita meskipun tedung maksudnya dikurangi, lebih baik tidak tidur. Maksudnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Seumpama cari hiburan kan, main apa? Mobile Legend, FF, ya FF apa? Nah bahaya nah. Jadi usahakan FF-nya dihindari. Maksudnya moral itu, mun FF yang saya perhatikan ya, mungkin saya tak tahu. Cuman saya teliti FF itu moralnya anak-anak, akhlaknya anak-anak sekarang itu diserang dari dalam, diserang dari melalui game itu, makanya bahaya. Ya. Bunga main lain nah. Iya ya. Main. Iya. Menurut tinggi lumayan nah surah perang terus. Nagara surah perang ini. Lumayannya di situ ada bagaimana cara ngatur strategi. Itu terus-terusan. Isi yang sekiranya bermanfaat. Yang namanya ki muda tidak apa-apa. Yang terpenting jangan berlebihan. Waqala akhar, kemudian berkata yang lain, kumil lain ya hadal walaki tarsudu ina kam ta'amil lain. Kumil lain, bangunlah kalian, bangunlah kamu di waktu malam, ya hadal unat, wahai tarsudu bila kam ta'amul lain, agar supaya kamu tahu terhadap orang-orang yang tidur malam. Itu pada itu maka tak tahu apa yang itu. Jadi disarankan oleh pendapat yang kedua, tidak disarankan untuk tidak tidur malam. Ya mungkin itu ya penjelasan pada malam ini. Jadi kesimpulannya, rezeki kita bisa lancar dengan cara berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita bisa bertambah dengan cara kita harus selalu berbuat baik, karena sekecil apapun perbuatan baik kita pasti innama'at jadi dalam Al-Quran itu ada penjelasan ila misqala dzarratin khairan mal misqala dzarratin khairan. Jadi sekecil apapun kebaikanmu tidak mungkin hilang begitu saja. Sebaliknya perbuatan jelek sekecil apapun pasti ada konsekuensinya. Yang baik ada konsekuensinya, yang jelek juga ada konsekuensinya. Lebih baik kita mampunya berbuat baik sehingga tetap dikenang. Biasanya mun hari Minggu contohnya kerja bakti tetap dikenang. Kebaikan-kebaikan seperti itu tetap dikenang. Bahkan sampai dirindukan. Dirindukan. Ada ini salah satu wali namanya King Jatiro ya.
kita oleh. Ada di saat Nabi Musa memohon sholat istisqa, memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah tidak dikabulkan. Taibri ojo. Yang namanya Nabi Musa punya derajat atau pangkat kalamullah. Kelebihannya bisa komunikasi langsung dengan Allah. Matur kepada Allah, ya Allah, kenapa kok enggak hujan padahal saya sudah sholat istisqa. Terus kemudian yang nyuruh sholat istisqa engkau ya Allah. Apa kun tak hujan? Apa jawaban Allah? Ya Musa, di antara jamaah yang ikut sholat istisqa tadi ada yang bermaksiat kepadaku. Katanya Allah, kaboda Gusti, si kemana Gusti? Nampak biar-biar. Dan si Nabi Musa. Akhirnya Allah menjawab, ya nggak bisa Musa. Wong saya yang mencetuskan bahwa tidak boleh ya, tidak boleh berwaiba. Tak oleh nyajai orang lain. Tak boleh katanya pangeran. Boleh jalan Musa. Bukan satya nyare, setong kakase, nyamana payat air saumpama. Saumpama ya. Sare Musa. Dan saya Allah kemudian dicari. Pada setong dokter yang namanya waliullah pasti kenal. La yarif illah. Maksudnya wali dengan dengan nabi itu pasti kenal ya. Karena sama-sama kekasihnya Allah. Engkau yang bernama Fulan. Oh iya, kamu Musa. Iya betul, saya Musa. Apa gerangan kamu ke sini? Katanya si wali. Wali dia kategorinya humul. Bensorong buat karampin, kadang kancing atas bobo. Ya, sering ngamen bar. Tadi ya. Ada. Jadi sunnah. Ada kelas wali autat itu sering papat. Ya selebaran cekak kamu kayak benih pangan ndak selebar biasa. Ini pamain bat. Tanya lagi konsep tongna. Bentuk levelnya, pangkatnya wali autat maki angin bat. Yang sewali setongna. Nyaut si wali autat maksudnya yang senang main bola. Saya main bola senang keumatan Nabi Muhammad. Paham maksudnya ya? Cuman caranya amin om. Kembali pada apa Nabi Musa tadi. Engkau Musa, ya betul. Apa gerangan kok tumben katanya si wali itu. Saya dibentuk oleh Allah untuk bertemu dengan engkau. Diceritakan oleh Nabi Musa bahwa Nabi Musa sholat istisqa tapi nggak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya si wali ini berdoa. Yonjeng kon Nabi Musa, yonjeng atuh buat. Yang tak nintero, jangan ditiru ya. Duanya tak ninte, enggak tahu soal gila duanya sangat kuat. Ya. Tapi kesenai yang pangeran, maksudnya dirindukan oleh Allah. Jadi orang ini ternyata mampu membuat Allah tertawa dalam satu hari 3 kali. Kalau kali si wali ini ya. Doa seperti ini, ya Allah, apakah hujan sudah tidak nurut kepada engkau sehingga di saat Nabi Musa sholat istisqa hujan itu tidak turun-turun. Kemudian apakah malaikat sudah tidak nurut juga kepada engkau ya Allah? Seperti itu kan. Pokoknya berseromban lah. Tuannya salah kuat. Mungkin tadi masih baik bahasanya ya. Padahal si wali ini salah kuat lah tuh. Jangan pada sing ngojakmu, tapi Allah senang kepada orang ini. Jadi paham maksudnya ya? Nah, jadi mas kita tandi anak, tandi kandu, yang penting hadir dulu. Jadi memang dirindukan ya semangat kerjanya yang masih muda ini memang dirindukan. Jamaah Majlis Taklim yang saya banggakan, semoga
apa yang kita kaji pada malam ini bisa bermanfaat dan juga kita dapat barokahnya. Saya puji amin Allahumma. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.